Bagaimana konsep menjadi kaya? Kenapa tujuan selalu gagal? Bagaimana cara atur resolusi tujuan agar bisa terrealisasikan? Mari kita bahas pada sesi kali ini. Mari kita berpura-pura sejenak bahwa Anda telah memutuskan ingin menjadi kaya. Mungkin Anda muak dengan hutang pinjaman Anda. Mungkin Anda muak makan telur dadar saja untuk makan malam setiap malam. Mungkin Anda baru-baru ini menjadi sangat terinspirasi oleh rapper favorit Anda. Anda juga ingin get rich or die trying. Apapun alasannya, Anda telah memutuskan bahwa Anda yang baru akan menjadi Rolls-Royce driving, bikini pool party throwing, domperik non-chugging motherfucker. Sekarang, jika Anda mencoba untuk menjadi kaya seperti kebanyakan orang, inilah cara Anda konseptualisasikan, mulailah dengan menghasilkan 10.000. Oke, bagus, sekarang mari kita coba menghasilkan 100.000. Sial, itu sulit, tapi sekarang mari kita coba menghasilkan 1 juta. Anda akhirnya sampai di sana. Tapi sekarang 3 tahun kemudian, hanya memikirkan bekerja sampai Anda memiliki 10 juta di bank membuat Anda ingin menghabiskan semua harta Anda. Anda mengatakan, persetan, dan membeli TV layar datar 60 inci. Itu terasa lebih baik. Seiring dengan sebagian besar tabungan Anda. Begitulah cara kebanyakan orang mencoba melakukannya. Dan jika Anda belum menyadarinya, kebanyakan orang tidak kaya. Padahal, kebanyakan orang justru sebaliknya. Ini bukan kebetulan, jika Anda belum membaca beberapa buku tentang akumulasi kekayaan, ini adalah bagaimana orang-orang yang benar-benar menjadi kaya lakukan, dan tidak berakhir dengan kebangkrutan. Pertama, mulailah menghasilkan Rp100.000. Investasikan 100.000 itu dalam keterampilan, pelatihan, aset yang pada akhirnya akan menghasilkan 1 juta. Investasikan 1 juta itu dalam keterampilan, pelatihan, aset yang pada akhirnya akan menghasilkan 10 juta. Investasikan 10 juta itu dalam keterampilan, pelatihan, aset yang pada akhirnya akan memberi Anda 100 juta. Investasikan 100 juta itu sampai Anda bermain bola di kapal pesiar seperti mafia Rusia. Ini adalah 2 pola pikir alternatif untuk membangun kekayaan. Orang yang tetap miskin atau kelas menengah melihat uang sebagai sesuatu yang harus dibelanjakan. Orang yang menjadi kaya melihat uang sebagai sesuatu untuk diinvestasikan. Anda dapat menyebutnya pola pikir pengeluaran versus pola pikir investasi. Satu membuat Anda kaya dan satu membuat Anda terus menginjak air, selalu berjuang untuk menjaga wajah Anda di atas permukaan. Jadi mengapa saya membahas semua ini? Karena itu berlaku untuk menciptakan kebiasaan dan mencapai tujuan dalam hidup. Faktanya, itu adalah konsep yang sama persis. Waktu paling populer untuk menetapkan tujuan mungkin adalah tahun baru, resolusi tahun baru yang patut ditiru dengan bangga share ke teman-teman Facebook Anda. Dalam keyakinan sesat bahwa komitmen publik ini akan tercapai. Karena kita semua mungkin telah menetapkan resolusi tahun baru atau 2 atau 100 resolusi, mari kita ambil yang paling klise dan universal dari kelompok itu, sebagai contoh tujuan. Saya ingin menurunkan 20 kg dan terlihat seksi untuk musim panas. Saya pikir hampir semua orang memiliki resolusi tersebut. Dalam kebanyakan kasus, setelah dari pesta malam tahun baru Anda pada tanggal 1 Januari, mendaftar ke gym, pada tanggal 2 Januari, paksa diri Anda untuk pergi 5-6 kali selama bulan-bulan berikutnya, sebagian besar karena rasa bersalah karena Anda menghabiskan begitu banyak uang dan Anda merasa seperti Anda harus menggunakannya. Tapi kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Dan Tuhanku, lihat semua orang kurus berkeringat di sini. Wah, saya merasa malas sekali hanya menonton mereka. Bisakah treadmill ini berjalan lebih lambat? Aku lelah. Saya ingin burger. Atau mungkin es krim. Atau mungkin burger es krim. Alasan sebenarnya Anda pergi ke gym adalah Anda bisa makan burger yang terbuat dari es krim. Dan ini tanggal 1 Februari, Anda kembali rebahkan diri Anda ke kain sofa, menonton tayangan ulang Maury Povich yang mengerikan, dan bertanya-tanya bagaimana semua pakaian Anda tampak menyusut pada saat yang sama. Ya, perjuangan itu nyata. Masalah tujuan resolusi tahun baru didokumentasikan dengan baik. Pada saat ini, orang-orang cenderung terlalu mengandalkan disiplin diri dan membentuk kebiasaan yang berguna. Orang-orang cenderung menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah, menetapkan tujuan yang jauh di atas kemampuan atau tingkat pengetahuan mereka dan kemudian menjadi frustrasi ketika mereka membuat sedikit atau tidak ada kemajuan terhadap mereka.
Orang-orang tergoda mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuan yang mungkin benar-benar menyabotase diri mereka sendiri dalam jangka panjang, seperti membuat diri Anda kelaparan untuk menurunkan berat badan, atau menipu untuk mendapatkan nilai bagus dalam ujian. Itu semua benar. Tapi saya di sini menyarankan sesuatu yang lain. Menurunkan 20 kg pada musim panas adalah tujuan yang buruk untuk memulai. Itu karena ditanggung dari pola pikir yang sama yang membuat orang kelebihan berat badan. Mereka melihat kehidupan dalam istilah yang terlalu sederhana, lakukan banyak X, akhirnya dapatkan Y. Sama seperti memaksakan diri untuk bekerja dan menabung selama 20 tahun tidak mungkin membuat Anda kaya. Memaksa diri Anda untuk pergi ke gym puluhan kali tidak mungkin membuat Anda menurunkan banyak berat badan dan mempertahankannya. Tujuan seperti ini membutuhkan upaya yang intens, namun mereka sepertinya tidak pernah konsisten. Akhirnya, energi dan disiplin Anda habis dan Anda langsung kembali ke orang yang sama seperti dulu, dan sekarang Anda merasa dikalahkan. Itu karena lebih baik menginvestasikan fokus dan energi Anda yang terbatas untuk membangun kebiasaan daripada tujuan tertentu. Orang-orang biasanya tidak fokus pada kebiasaan karena tujuan terdengar jauh lebih seksi dalam pikiran kita. Merasa lebih memotivasi pada saat kita memikirkan mereka. Ada gambaran yang jelas tentang hasil tertentu di kepala kita dan itu membuat kita bersemangat. Sedangkan kebiasaan, di sisi lain, tidak terdengar seksi di kepala kita. Mereka jangka panjang dan berulang, yang membuat mereka tampak membosankan. Dan tidak ada gambaran jelas yang bisa dibayangkan untuk pergi ke gym setiap pagi selama setahun, atau hanya makan mie instan di akhir pekan. Anda tidak membayangkan diri Anda makan salad pada siang setiap hari. Tujuan adalah tawar-menawar satu kali. Mereka adalah pola pikir pengeluaran. Aku akan menghabiskan X jumlah energi untuk menerima hadiah Y. Sedangkan kebiasaan adalah pola pikir investasi. Kebiasaan mengharuskan seseorang untuk menginvestasikan upaya seseorang untuk sementara waktu dan kemudian mengambil imbalan dari upaya itu dan menginvestasikannya kembali dalam upaya yang lebih besar untuk membentuk kebiasaan yang lebih baik. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak orang yang menurunkan berat badan akhirnya tidak berhasil. Mereka fokus pada tujuan tunggal dalam hidup daripada mengembangkan kebiasaan yang mendasarinya. Jadi ketika energi dan disiplin mereka habis, dan itu selalu terjadi karena disiplin diri terbatas. Mereka kembali ke diri mereka yang semula, dengan kebiasaan, di sisi lain, tidak ada titik akhir tunggal yang harus dicapai. Satu-satunya tujuan kebiasaan adalah bahwa tujuannya tidak pernah berakhir, itu adalah pengulangan harian atau mingguan sederhana yang dilakukan seseorang sampai masuk ke memori otak dan Anda sekarang melakukan tindakan yang diinginkan dengan autopilot. Dengan tujuan, setiap hari Anda kembali ke gym terasa lebih sulit. Dengan kebiasaan, setelah beberapa saat, rasanya lebih sulit untuk tidak pergi ke gym daripada pergi. Oleh karena itu, adalah investasi yang lebih baik dari energi dan disiplin seseorang yang terbatas untuk fokus pada membangun kebiasaan. Tidak apa-apa untuk tetap memiliki tujuan. Sial, saya ingin menurunkan 20 kg pada musim panas. Tapi bukan itu yang akan menjadi fokus pikiran saya tahun ini. Sebaliknya, saya akan melihat kebiasaan yang mendasari tujuan itu, yang akan membuat tujuan itu tak terelakkan, makan lebih baik, berjalan lebih sering daripada naik Uber, mengembangkan rencana latihan, dan kemudian fokus pada itu. Penurunan berat badan kemudian secara alami terjadi sebagai efek samping. Tapi inilah penentunya. Beberapa kebiasaan lebih baik daripada kebiasaan lain, karena beberapa kebiasaan, setelah diperoleh, membuat kebiasaan positif lainnya lebih mudah diperoleh juga. Misalnya, berhenti merokok itu sulit. Tetapi beberapa data menunjukkan bahwa mengambil beberapa bentuk olahraga seperti jogging atau bersepeda dapat memudahkan seseorang untuk berhenti. Bahkan 10 menit berolahraga dapat mengurangi keinginan untuk merokok. Ini kadang-kadang disebut sebagai kebiasaan batu kunci. Mereka adalah kebiasaan yang setelah diadopsi, akan bergema ke area lain dalam hidup Anda, yang membuat memperoleh kebiasaan lain yang diinginkan lebih alami dan membutuhkan lebih sedikit usaha. Saya suka memikirkan kebiasaan batu kunci sebagai kebiasaan gabungan, karena seperti menggabungkan pengembalian investasi, dalam jangka waktu yang cukup lama, mereka dapat meningkatkan kekayaan hidup Anda secara eksponensial. Maka tujuan, dengan sendirinya, menghasilkan pertumbuhan dan perubahan linier.
Anda dapat mengatakan bahwa kebiasaan yang berbeda memiliki dampak yang lebih baik atau lebih buruk. Oleh karena itu membuat beberapa kebiasaan investasi awal berupa energi dan disiplin jauh lebih baik daripada yang lain. Selain mungkin mengembangkan beberapa keterampilan pemecahan masalah dasar, kebiasaan yang diperoleh akan gagal diterjemahkan untuk meningkatkan kebiasaan lain dalam hidup Anda. Faktanya, mendedikasikan waktu dan energi untuk menjadi baik di StarCraft lebih cenderung membahayakan kebiasaan lain dalam hidup Anda. Anda akan duduk sepanjang hari, menjadi gemuk dan malas, belum lagi itu mengubah kehidupan cinta Anda menjadi gurun nuklir. Di sisi lain, kebiasaan seperti mengangkat beban memiliki dampak yang sangat baik. Menjadi lebih kuat akan membuat Anda lebih bugar, memberi Anda lebih banyak energi, meningkatkan fokus dan kinerja mental Anda, mengurangi efek penuaan, meningkatkan metabolisme Anda dan membantu tubuh Anda memproses makanan dengan lebih baik. Dan sebagainya. Itu karena mengangkat beban adalah kebiasaan yang sangat majemuk. Manfaatnya bergema di area lain dalam hidup Anda, membuat banyak kebiasaan dan keterampilan positif lainnya lebih mudah diperoleh. Oleh karena itu, ketika berangkat untuk mengubah hidup Anda secara drastis, beberapa bentuk latihan seperti mengangkat beban kemungkinan akan menjadi salah satu tempat paling efisien untuk memulai. Lalu bagaimana cara mengatur resolusi bulan baru? Alasan lain mengapa resolusi tahun baru yang khas menyebalkan adalah karena cakrawala waktu. Jika saya mengatakan sesuatu seperti, saya ingin menulis buku lain tahun ini, menjadi jauh lebih mudah bagi saya untuk menunda memulai tujuan hingga Juni, Juli, atau kapanpun, pada titik mana hampir seluruhnya menjadi tidak berjalan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan hanya membutuhkan sekitar 30 hari upaya yang konsisten untuk memasukkan kebiasaan ke dalam otak kita. Pada saat itu mereka mulai menjadi otomatis. Jadi, persetan resolusi tahun baru. Saya katakan mengadopsi resolusi bulan baru, atau seperti yang lebih umum dikenal, tantangan 30 hari. Pilih kebiasaan yang ingin Anda adopsi dan kemudian lakukan setiap hari selama 30 hari. Ini hanya 30 hari. Siapapun dapat melakukan sesuatu selama 30 hari. Setelah Anda melakukannya, itu akan mulai terasa otomatis dan Anda kemudian dapat mulai menambahkan pengetahuan untuk bekerja menjadi kebiasaan, atau Anda dapat beralih ke kebiasaan lain.